Halo anak-anak, apa kabarnya? Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas geometri transformasi. Ada beberapa geometri transformasi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah translasi. Ya, silakan disimak. Translasi kita sebut biasanya adalah pergeseran. Translasi biasanya kita sebut dengan pergeseran, ya. Nah, translasi ini kita beri contoh misalkan adalah titik A, di mana titik A itu adalah 2,1, maka di sini titik A, ya, titik A 2,1 kemudian digeser 32, artinya ini bergeser positif 3, artinya 3 ke kanan, 1 2 3 ke sini, kemudian ke sini, kemudian 2 di sini berarti 2 ke atas atau ke bawah. Kalau positif ke atas, kalau ke bawah, negatif dia ke bawah, berarti dia ke sini, 3 ke sini, ya. Maka bayangan titik A adalah di sini, yaitu 5,3. Absen berarti A absen 5,3. Nah, kalau teman-teman lihat sebetulnya kita bisa menggunakan bentuk umum seperti ini, ya. Jadi silakan ditambahkan langsung bahwa sepertinya titik 2 itu ditambah 3 jadinya 5, kemudian titik 1 ditambah 2 jadinya 3. Maka bisa kita gunakan seperti ini. Bayangannya berarti X yang lama kita tambahkan dengan A di sini, kemudian Y yang lama kita tambahkan dengan B yang di sini. Ya, ini adalah bentuk umumnya. Nah, kemudian kita berpindah ke refleksi, ya. Refleksi disebut dengan pencerminan, ya. Disilakan dengan pencerminan. Ada beberapa hal yang paling umum sekali itu diambil dari pencerminan, yaitu adalah pertama terhadap sumbu X. Ini adalah sumbu X. Berarti kalau kita cerminkan titik A ke sumbu X, maka jatuhnya nanti adalah di sini. Kira-kira di sini. Nah, menurut teman-teman semua, apa yang berubah dari titik A ini? Ya, kita lihat bahwa dia pindah ke bawah, artinya Y-nya menjadi negatif. Betul. Sedangkan X-nya tetap. Maka kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi X, min Y. Ya, sehingga bayangannya adalah X, min Y. Nah, bentuk umumnya kita bisa buat di sini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi X, min Y. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka berlaku dengan hal yang sama. Kalau teman-teman lihat gambarnya, berarti pindah gambarnya nanti ke sini, dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita akan mendapatkan A absen. Apa yang berubah dari A absen ini? Dari A ini, ya betul, X-nya yang berubah menjadi negatif, sehingga kita mendapatkan min X, Y. Bentuk umumnya berarti min X, Y. Nah, silakan teman-teman pahami itu, boleh di screenshot kemudian dipelajari lagi nanti, ya. Nah, ini sebenarnya mudah, tinggal diaplikasikan di soal. Nah, kemudian hal yang umum lagi adalah ketika ditanyakan atau dicerminkan terhadap X sama dengan A. Ya, ini sebenarnya di materi SMP sudah kalian pelajari. Nah, misalkan ini adalah garis, ini titik A, ya, yaitu X, Y, A besar ya. Kemudian ini adalah garis X sama dengan A yang berwarna biru ini. Kita akan mencerminkan garis X sama dengan A, ya, terhadap garis X sama dengan A. Artinya kita geser ke kanan. Nah, kita bisa melihat apa yang berubah adalah X-nya, betul ya, sedangkan Y-nya tetap. Nah, berubahnya menjadi bagaimana? Nah, teman-teman boleh lihat ini, kalau kita lihat di sini, ini adalah X ya. Nah, kita bisa melihat ini 2 kali A min X yang awal. Jadi 2 kali A kita kurangi dengan X yang awal. Sehingga cerminannya atau bayangannya adalah 2A min X, Y. Y-nya kan tidak berubah ya. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya, maka kita akan melanjutkan ke yang lain. Oke, ini adalah terhadap garis Y sama dengan B, cerminan terhadap garis Y sama dengan B. Jadi kita punya titik A, yaitu ini, ya X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Maka sama, gambarnya adalah nanti gambarnya nanti ke atas, seperti ini. Oke ya. Nah, kalau teman-teman lihat apa yang berubah dari titik X, Y ini, ya, maka sama seperti tadi,
X-nya tidak akan berubah, tetap di sini. Betul kan? Yang berubah hanyalah Y-nya. Sama, berubahnya berarti X, 2 kali B min Y, ya, Y yang ini. Oke. Jadi kita mendapatkan bentuk umumnya bayangan dari titik A yang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ya, bayangan dia menjadi X, 2B min Y. Oke. Nah, itu adalah hal-hal umum dari materi pencerminan. Ya, kita lanjutkan ke geometri transformasi selanjutnya, yaitu rotasi atau perputaran. Ya, oke, ini yang sering kita hadapi di soal. Nah, ini saya berikan langsung bentuk umumnya. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih sederhana, yaitu kita gunakan yang namanya matriks daripada kita gunakan gambar grafik seperti translasi dan refleksi yang kita bahas sebelumnya ini tadi. Ya, jadi kalau rotasi itu langsung saja kita gunakan matriks. Nah, matriksnya karena ini rotasi itu kan berupa derajat, maka kita menggunakan trigonometri. Ya, ini adalah bentuknya. Jadi X absen, Y absen sama dengan cos A min sin A, sin alfa, cos alfa dikalikan dengan X dan Y atau titik yang lama, ya, titik yang sebelumnya. Ini X absen, Y absen adalah bayangannya. Nah, ini ada contoh soal. Titik A yaitu 1,8 dirotasikan sebesar 90 derajat. Maka bayangannya adalah, oke, kita jawab. Kita lihat rumus atau bentuk umumnya tadi adalah seperti ini, ya. Ini adalah bayangannya akan kita cari. Kemudian cos A ini adalah 90 derajat, maka kita mendapatkan cos 90 min sin 90, kemudian sin 90, ya. Lalu cos 90 derajat. Oke, kita kalikan dengan titik yang lama yaitu min 1, ya. Kita lihat ini min 1,8. Oke, kita tentukan dulu nilai sudut istimewa ini. Ya, kita tahu bahwa cos 90 derajat adalah 0. Sin 90 derajat adalah 1, maka menjadi min 1. Sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Oke, kita kalikan dengan min 1,8. Oke, kita mendapatkan bayangannya X absen, Y absen sama dengan, ya, kita lihat perkalian matrik ini, ya. Baris dikali kolom, maka 0 dikali min 1, 0, min 1 kali 8, maka menjadi min 8, betul? Kemudian 1 dikali min 1, 1, oke, min 1 ditambah 0 kali 8, min 1. Sehingga kita mendapatkan bayangannya, ya, ini matriksnya, ya. Kita mendapatkan A absen itu sama dengan min 8 atau gini bentuknya, A absen min 8, min 1. Ya, ini adalah bayangannya, ya. Oke, ya. Kita berlanjut, kita pindah ke yang selanjutnya yaitu adalah dilatasi. Kalau kita pelajari dilatasi ini adalah perkalian, ya. Perkalian ini maksudnya bagaimana? Jadi suatu titik bisa diperbesar, diperjauh, ya, kalau titik, ya. Kalau objeknya adalah titik, maka diperjauh atau diperdekatkan. Oke, ya. Tapi bisa juga berubah arah, pindah arah, begitu, ya, karena bisa dikalikan dengan negatif seperti contoh soal ini. Nah, kalau objeknya atau bendanya adalah suatu bangun datar, misalkan gambar segitiga, gambar segi empat, kalau dilatasi itu dia menjadi diperbesar atau diperkecil. Jadi begitu, ya. Nah, karena kita objeknya adalah garis, ya, pada semester ini kita bahasnya adalah garis, maka menjadi diperjauh atau diperdekat. Begitu, ya, perkalian ini. Nah, kita lihat lagi bentuk umumnya seperti tadi. Ya, ini akan jauh lebih sederhana kalau kita kalikan dengan matriks, ya, atau kita gunakan dengan metode matriks, yaitu bayangannya adalah X absen, Y absen sama dengan K 0K dikalikan dengan XY. Oke, kita ambil contoh. Titik A yaitu 2,-3 dilatasi sebesar min 2. Bayangannya adalah, maka kita mendapatkan bayangannya, ingat, ya, X absen, Y absen sama dengan, ingat, K-nya ini adalah min 2, maka kita masukkan min 2, 0, 0, min 2 dikalikan dengan titik asalnya yaitu 2,-3.
Oke, kita mendapatkan bahwa baris dikali kolom min 2 dikali 2 adalah min 4 ditambah 0 dikali min 3 ya ini. Maka menjadilah min 4. Oke, sekarang 0 dikali 2, 0, min 2 dikali min 3, positif 6. Maka kita mendapatkan bayangannya, yaitu bayangan titik A atau A option. Ya, A option sama dengan min 4,6. Oke ya, ini adalah dilatasi. Nah, selanjutnya ini ada satu lagi yang berbeda dari materi SMP, yaitu geometri transformasi ya dengan komposisi matrik. Jadi kita transformasikan suatu objeknya di sini adalah titik ya, dengan suatu matriks. Sebenarnya hampir sama dengan rotasi dan dilatasi tadi. Ya, tetapi mungkin pengerjaannya akan sedikit berbeda. Terutama kalau ditransformasikan dengan dua buah matrik yang berbeda, begitu ya. Kalau dengan satu matrik, saya rasa sama dengan yang rotasi dan dilatasi. Nah, kita coba lihat dengan satu matrik. Titik A ditransformasikan dengan matriks T. Ya, kita simbolkan dengan T, yaitu matriksnya isinya adalah elemennya A, B, C, D. Maka bayangan A adalah bentuk umumnya ya. Maka X absen Y absen sama seperti tadi. Maka ini matrik A, B, C, D ya, matrik transformasinya dikalikan dengan titik awal dari A ini tadi. Ya, maka hampir sama dengan dilatasi dan rotasi tadi. Oke, coba kita kerjakan titik A absen ini ya, atau bayangannya sama dengan ini ada soal ya, matriknya adalah 1 3 0 min 2 1 3 0 min 2 ya, kita kalikan dengan titik yang sebelumnya yaitu min 2 1. Oke, kita gunakan di sebelahnya saja baris dikali kolom, ingat, maka min 1 dikali min 2 ditambah 3 dikali 1 ya, maka min 2 ditambah 3 1 ya. Kemudian 0 dikali min 2 ditambah min 2 dikali 1, maka min 2. Kita mendapatkan bayangan titik A adalah, atau A absen adalah 1, min 2. Oke ya. Nah, sekarang ya, kita coba lihat dengan dua matriks. Nah, kalau kita lihat ceritanya begini. Jadi titik A ditransformasikan oleh matriks T1, kemudian ditransformasikan lagi oleh matriks T2. Jadi gantian, setelah T1 kita transformasikan, kemudian kita transformasikan lagi dengan T2. Jadi seperti ini, misalkan sudah dapat bayangan yang pertama, maka kita akan kerjakan, kemudian dapat bayangan yang kedua. Begitu ya, kita kerjakan dengan matriks yang kedua, akan mendapatkan bayangan yang kedua. Nah, berbedanya adalah bentuk umumnya. Kenapa? Ini terbalik ternyata. Jadi bukan matrik. Kalau tadi kan langsung saja matrik ya, karena cuma satu matrik. Nah, tetapi di sini kita bisa ringkas pekerjaan ya, bukan 2 kali perkalian, tetapi kita satu perkalian langsung kita kerjakan dalam satu titik ini. Paham ya? Jadi kita akan mendapatkan T2 dikali T1. Jadi saya ingatkan lagi, kita kerjanya terbalik, jangan T1 dikali T2 ya. Tapi nanti kita akan coba buktikan deh, bener nggak nih kalau misalkan kita pakai T1 dikali T2 akan sama dengan hasilnya T2 dikali T1 ya. Kita coba dulu, kita ikuti yang ini. Jadi bayangannya, nah karena ini 2 kali transformasi ya, maka harusnya ini X double absen ya. Oke, karena 2 kali ditransformasikan ya. Kita coba kerjakan, berarti X double absen ya dan Y double absen sama dengan T1 nya, ingat T2 dulu ya, ini berarti min 1 4 min 2 3, kemudian transformasi atau matrik yang kedua adalah 1 3 0 min 2 ya, 0 min 2. Nanti terakhir kita kalikan dengan titik yang awal yaitu min 2 1. Oke, nah kita coba kerjakan. Ingat baris dikali
kolom ya. Oke, min 1 dikali 1, min 1 ditambah 4 kali 0, min 1 ya. Kemudian min 1 dikali 3 ditambah 4 dikali min 2, maka ini min 3, min 8, berarti min 11. Kemudian min 2 dikali 1, min 2 ditambah 3 kali 0, maka min 2. Ini berarti min 2 dikali 3, min 6 ditambah 3 dikali min 2, min 6, berarti min 12. Oke ya, kita kalikan dengan min 2, 1. Maka kita mendapatkan hasilnya adalah min 1 dikali min 2, berarti 2, ditambah min 11 dikali 1. Maka min 11 ya, berarti 2 ditambah min 11, maka mendapatkan min 9. Kemudian min 2 dikali min 2, positif 4, ditambah min 12 dikali 1, berarti min 12. 4 ditambah min 12, maka menjadi min 8. Nah, kita mendapatkan bayangannya ya. Bayangannya A double absen karena 2 kali transformasi ya. Min 9, min 8. Ya, maka ini adalah bentuknya. Nah, silakan teman-teman, anak-anak semuanya, silakan dibuktikan bentuk umum ini dengan coba satu persatu, begitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini soalnya sama ya dari matrik ini, yang contoh soal yang ini dengan yang ini itu sama, tinggal ditambahkan dengan transformasi yang kedua. Nah, kita coba gunakan yang ini. Kita transformasikan lagi dengan yang kedua, yaitu min 1, 4, min 3, min 2, 3 ya. Coba deh kita kerjakan di sini. Maka X double absennya dengan Y double absennya kita coba transformasikan dengan yang matrik kedua ini ya. Min 1, 4, min 2, 3. Kita transformasikan dengan, nah ini. Hasil dari bayangan transformasi yang pertama ini ya. Kan sama matriknya. Yaitu 1, min 2. 1, min 2. Berarti mendapatkan min 1 kali 1, min 1. 4 dikali min 2, min 8. Maka min 1, min 8. Sehingga mendapatkan min 9. Ya. Kemudian, min 2 dikali 1, min 2. Ditambah 3 dikali min 2, min 6. Maka min 2, min 6 menjadi min 8. Nah, kalau teman-teman lihat hasilnya sama ya dengan cara seperti ini ya. Jadi silakan boleh dipakai cara satu persatu seperti ini atau boleh pakai cara ringkas seperti ini. Tapi tolong ingat ini dibalik transformasi geometri untuk komposisi matrik. Jangan lupa dibalik kalau ada 2 matriks. Ya, baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran kita yang ini sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komentar. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Terima kasih.